Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dan hari ini, tanggal 2 November, gereja memperingati semua arwah orang beriman. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas topik tentang kematian, karena tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak sekali orang yang merasa takut akan kematian, dengan berbagai alasan. Namun secara khusus, salah satu alasan terbesarnya menurutku adalah karena kematian itu adalah sesuatu yang gelap. Gelap dalam arti kita memiliki sedikit sekali informasi tentang misteri kematian ini. Sehingga kita sulit membayangkan seperti apa sih hidup kita nanti setelah kematian, atau bahkan seperti apa sih kematian itu sendiri. Dan secara umum, hal-hal yang tidak kita ketahui itu menakutkan kita dan paling tidak mencemaskan kita. Sehingga tidak heran topik-topik seperti kematian, surga, neraka, dan api penyucian itu adalah topik-topik yang best seller di kalangan umat Kristiani. Karena kita ingin tahu sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita bisa tentang bagaimana sih akhir hidup kita nanti. Dan dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana para kudus menghadapi kematian dan apa yang membuat mereka menjadi tidak takut terhadap kematian. Umat Kristiani atau para pengikut Kristus tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Dan bahkan tidak sedikit juga para kudus yang menanti-nantikan dan menyambut kematian. Nah, mengapa demikian? Karena Kristus telah turun ke dunia orang mati dan telah mengalahkan maut. Sehingga para kudus ini tidak lagi memandang kematian itu sebagai sesuatu yang gelap. Walau mungkin tidak serta-merta menjadi sesuatu yang terang, akan tetapi di dalam kegelapan itu, mereka melihat ada secercah cahaya, yaitu tanda kehadiran Kristus yang turun ke dunia orang mati, yang menuntun mereka yang mati pada kebangkitan dan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah. Ibaratnya seperti seorang anak kecil di malam hari yang akan tidur, dan ketika lampu ruangan itu sudah dimatikan, kamarnya menjadi gelap, namun mereka akan bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman, merasa aman ketika anak kecil ini tahu bahwa kedua orang tuanya atau ayahnya, ibunya ada bersama-sama dengan mereka di dalam ruangan yang gelap itu. Dan bagi umat Kristen, mungkin kita tidak pernah akan benar-benar mengetahui secara sepenuhnya seperti apa sih kematian ini. Dan hal ini sebenarnya bukan menjadi suatu masalah, karena kita hanya perlu tahu satu hal, yaitu siapa yang ada di dalam kegelapan itu, yang menunggu kita dan akan menuntun kita pada kebangkitan, yaitu Kristus sendiri. Santo Athanasius, salah satu bapak gereja di abad ketiga, mengatakan bahwa sebelum wafat Kristus, bahkan orang yang paling kudus sekalipun takut akan kematian. Dan mereka meratapi orang yang mati seperti orang yang telah binasa. Akan tetapi, dengan wafat dan kebangkitan Kristus, sekarang kematian bukanlah hal yang mengerikan. Kematian bukan lagi menjadi suatu masalah yang besar, sehingga mereka bahkan lebih memilih untuk mati daripada harus menyangkal kebenaran iman mereka di dalam Kristus. Karena mereka tahu dan mereka percaya sepenuhnya bahwa kematian itu bukanlah suatu kebinasaan, namun kematian adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang abadi melalui kebangkitan. Santa Rose dari Viterbo di abad ke-13 kembali mengingatkan kita untuk menghidupi hidup kita dengan baik agar kita tidak perlu lagi takut dengan kematian. Karena bagi mereka yang hidupnya baik di dunia ini, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang manis dan berharga. Santo Alfonsus dari Ligori dengan tegas mengatakan bahwa bukan kematianlah yang harus kita takuti, namun dosa. Karena dosa itu adalah perpisahan dengan Allah,
putusnya hubungan persahabatan dengan Allah, dan dosa itu menolak uluran tangan kasih Kristus. Jadi janganlah takut dengan kematian. Namun secara spesifik, takutlah untuk mati dalam keadaan berdosa. Dalam kondisi yang belum bertobat. Dalam kondisi yang masih menolak Allah. Untuk itu, jika kamu masih memiliki ketakutan dengan kematian, aku rasa itu adalah hal yang wajar, khususnya apabila kamu belum pernah memikirkan hal ini sama sekali. Apabila fokus pikiran dan rencana hidupmu adalah bagaimana caranya kamu bisa hidup dengan baik di dunia ini, bagaimana kamu bisa sukses, bahagia, dan sehat di dunia ini, tentu saja kematian itu akan menjadi hal yang menakutkan. Karena kematian akan mengambil semua hal itu. Kematian akan memisahkan kamu dengan semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai umat Kristiani, pada hari ini tanggal 2 November, gereja mengajak kita untuk memperingati dan berdoa untuk semua arwah umat beriman. Di satu sisi tujuannya adalah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Namun di sisi lain, gereja ingin mengajak kita masing-masing untuk mulai memikirkan bukan hanya hidup kita di dunia ini, namun juga memikirkan kehidupan kekal yang harus kita tuju melalui pintu kematian. Pintu kematian itu akan menjadi hal yang menakutkan jika hati kita masih melekat pada hal-hal duniawi. Jika tangan kita belum rela untuk melepaskan hal-hal yang baik yang kita miliki di dunia ini. Harta kita, kekayaan kita, status kita, jabatan kita, dan mungkin yang tersulit, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Jadi hari ini sambil kita berdoa untuk arwah-arwah di api penyucian, marilah kita juga berdoa agar hati kita tidak melekat pada perkara-perkara dunia, melainkan melekat pada persahabatan dengan Kristus yang ada dan menunggu kita, sahabat-sahabatnya, meskipun di dalam kegelapan kematian. Karena bagi kita yang percaya pada Kristus, kematian bukanlah kebinasaan, kematian tidak memisahkan, namun justru akan mempererat apa yang dipersatukan di dalam kasih. Semoga doa-doa kita hari ini bisa membantu mereka, sahabat, saudara, dan juga keluarga kita yang sudah meninggal, yang sangat membutuhkan pertolongan kita, karena mereka sudah tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dan aku juga berharap dengan pertolongan rahmat Tuhan, semoga video singkat ini pun bisa membantu kita semua yang masih hidup, yang masih bisa merubah hidup kita, yang masih bisa membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita untuk mempersiapkan kematian yang kudus. Amin. Jika video ini bermanfaat untukmu, dukung selalu channel YouTube Jejak Kudus dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada sahabat dan juga saudara-saudara di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.